Betul, Bapak. Sehingga kita ketinggalan 1 jam pelajaran, 1 kali pertemuan ya. 1 kali pertemuan sudah ketinggalan dibandingkan yang lain. Nah, tolong sekarang konsentrasi fokus supaya nanti kita bisa mengejar ketinggalan tersebut. Online ini bagusnya saya bisa ngelihat semua. Nah, bila perlu ini tolong aktifkan sekali-sekali videonya ya. Demikian juga aktif dalam berdiskusi. Bila dikasih kesempatan untuk bertanya, bertanyalah. Itu kesempatan yang bagus bagi kalian untuk berbicara, belajar mengungkapkan pendapat, belajar bertanya itu sangat baik ya. Karena nanti suatu saat kalian inilah jadi pemimpin bangsa. Kalau sudah terlanjur orang itu tertekan, tidak bisa mengucapkan pendapatnya, tidak bisa berbicara di forum umum, itu akan tertekan terus-menerus, bisa seumur hidup nanti tidak bisa. Sehingga ini kesempatan bagi kalian belajarlah. Nah, ini saatnya belajar. Malah sudah ambil kacamatanya. Saya sangat menghargai bila kalian mau mengaktifkan videonya. Demikian juga jangan juga mic-nya nggak pernah diaktifkan sama sekali. Nah, tunjukkan kalian serius bahwa beneran ikut kuliah, bukan cuma masuk kemudian handphonenya masukkan dalam tas. Orangnya jalan-jalan, orangnya ada di Simpang 5, bahkan ada yang di Pantai Widuri, ada di Pemalang, ada di Tegal. Oh ya ampun, ini enak sebenarnya ya kalau kita kuliah lewat online. Wah, ini terlalu gelap ini. Nyoba kacamata nih, biar agak keren sedikit. Wah, ini coba pakai ini. Oke, kemarin pertemuan bahkan jam 13.00 baru saya bisa kelas lain ya masuk, sehingga kalian belum bisa. Ini baru 40, berarti kurang 10 lagi. Nah, Bapak, tetaplah semangat. Sekarang kita mulai materi yang pertama dan sekaligus juga perkenalan. Tolong perhatikan dan siapkan pertanyaan. Demikian pula ini tolong pakai nama asli. Semuanya menggunakan nama aslinya. Nama asli ya. Nama asli boleh disingkat. Boleh nggak disingkat ya boleh, tetapi benar itu nama aslinya. Tadi saya lihat ada yang namanya Hayolo. Nah, itu siapa itu? Bisa nggak ganti? Bisa loh itu diganti. Walaupun pakai akun orang lain nggak apa-apa. Nama tampilan saat ini itu dipakai. Nama sendiri. Gunakan nama sendiri. Nah, ini bisa dilihat tulisannya? Bisa, Pak. Oke. Perhatikan dan siapkan pertanyaan. Mudah-mudahan waktu kita ini Google Meet 1 jam. Nanti Pak, apabila kurang kita bisa ulangi lagi dengan link yang baru ya. Nama mata kuliah kita itu jangan lupa adalah pendidikan kewarganegaraan. Disingkat menjadi PKN. PKN N-nya itu kecil, kenapa? Karena dalam satu kata. Nah, kewarganegaraan sudah menjadi satu kata ya. Nah, ini perkenalkan saya. Cuma ini kalau ada yang masuk ini harus berhenti dulu. Mau nggak mau tayangannya. Oh, ada yang mau gabung ini saya harus izinkan dulu. Mana? Ada 3. Ya ini. Saya harus mengizinkan dulu yang masuk. Karena kalau saya mengizinkan berarti tayangan slide-nya berhenti dulu. (43) berarti 43 dengan saya 42 kurang 8 lagi. Ini panggilannya cukup Pak Agung saja. Rumahnya ini dekat di
Dinar Elok Mateseh Tembalang. Nomor handphone sudah ada, nomor email jangan lupa dicatat ini supaya nanti komunikasi termasuk tugas nanti bisa dikirim lewat email. Saya juga alumni UNES, S3 di UNES. Dan saya juga memang dari dulu walaupun tentara, saya dosen. Dosennya itu diangkat di manajemen prodinya nih, manajemen pertahanan Akademi Militer. Nah, dulu tuh akmilnya memang gini ya, memang perguruan tinggi, tidak ada bedanya. Walaupun di bidangnya itu bidang pertahanan, mungkin juga terapan di sana vokasi tentunya. Nah kebetulan anak juga keduanya taruna akmil, sekarang udah tamat. Saya maunya manggil ketemu semua tanpa kecuali secara langsung. Tapi ya bagaimana tidak waktunya belum. Ada pertanyaan tentang perkenalan dulu. Siapkan pertanyaan ya, aktifkan videonya. Kira-kira saya orang mana ya aslinya ya? Ini ada yang masuk lagi biar habis dulu yang masuk baru lanjutkan itu. Ada yang dari Semarang angkat tangan. Yang Jawa Tengah angkat tangan. Suara saya jelas enggak ya? Fatma, suara saya jelas enggak Fatma? Jelas, Bapak. Terima kasih. Siti Ardani. Sekali lagi pakai nama yang sebenarnya. Boleh disingkat tetapi nama itu nama asli ya. Jangan pakai nama lain. Bisa merubah ya, bisa. Anak-anak canggih sekarang semuanya pintar. Gampang merubah. Walaupun akunnya pakai akun orang lain, bisa saat tampilan ini namanya nama sendiri. Ini sudah 41 mahasiswa, sudah memenuhi quorum. Baik, kita lanjutkan. Kalau tidak ada nanti sambil jalan boleh sering komunikasi, boleh sering kontak, termasuk WA, termasuk juga lewat email, termasuk juga kalau mau main datang ke rumah dekat dari situ. Nah ini begitu dibuka ada yang mau masuk, ini mau nggak mau tutup lagi. Mau ajak nyanyi dulu nih, nyanyinya itu lagu-lagu wajib, tetapi ini Marcella sebentar, ini ada yang mau masuk lagi. Ini masalahnya kalau online kok susah untuk nyanyi. Bagusnya online itu banyak sekali loh. Kita di sini juga belajar IT ya, harus menguasai. Demikian pula tidak begitu repot seperti anak zaman dulu itu waktu kalian mungkin ngalami itu waktu zaman COVID kan semua harus online. Enaknya toh baru bangun langsung raup pakai baju aja, kadang-kadang celana aja lupa pakai. Toh juga kelihatan cuma wajah dan bajunya, badannya. Jadi boleh sambil santai. Tapi ini nggak ada yang sambil makan karena puasa ya, bagi yang puasa. Ini materi kita nanti ya. Di tengah pertemuan nanti setelah pertemuan 6, pertemuan ke-7 kita UTS. Dan pertemuan ke-14, ke-13 itu ya 7, jadi 14 jadinya. Itu UAS ya. Pertemuan 7 itu sebenarnya UTS ya. Jadi kalau diisi itu semua penuh dia. Jadi 14 jadinya semuanya itu. Ke-7-nya itu UTS, sedangkan ke-14 adalah UAS. Kita buka lagi ini. Sebentar dulu. Ada yang mau masuk. Hilang lagi. Sebentar.
Oke, tetap semangat, aktifkan video, tolong fokus, jangan punya kegiatan yang lain. Jam kita ini adalah jam kuliah. Gunakan sebaik-baiknya untuk kuliah. Carilah tempat yang nyaman, memang itu layak untuk kuliah. Yang masih di jalan berhentilah. Tuh, yang masih di mall berhenti, nyari tempat yang strategis. Boleh, mau dimanapun boleh. Yang ada di Tegal nggak apa-apa, yang di Purwokerto, Kepriwe, Kabare, wes rapopo, rapapa, Purwokerto ya ento rapopo, online kok, itu bagusnya. Nah nanti kalian ada tugas ini, karena penilaian itu salah satunya tugas dan harus terisi. Berapa dikasih nilai tugas kalau nggak ada tugas? Jadi penilaian itu ada UTS, ada UAS, kemudian ada tugas, selanjutnya ada kehadiran, kemudian ada keaktifan, terus ada pengamatan mental maksudnya itu ya. Kalau sehingga saya Pak sampai punya catatan amal perbuatan baik yang dilakukan seseorang, saya catat itu. Siapapun yang mau melakukan sesuatu kebaikan itu termasuk juga rajin untuk berdiskusi, aktif berdiskusi ya. Kalau disuruh bertanya dia tanya. Bisa dengar suara saya jelas, Nak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, kita lanjut ini sebentar, ada yang mau izin masuk. Nah, ini sudah 46. 46. Ini tugasnya. Nanti setelah ini segera dibagi menjadi 7 kelompok. Satu kelompok berarti 7 orang ya. 7 orang berarti satu kelompok ada yang 8 orang. Kalau jumlah 50 ya. Nah, berarti seluruhnya 7 kelompok. Satu kelompok 7 orang. Ada komteng nggak di sini tuh? Atau siapa? Atau ketua kelas? Ketua kelas, komteng namanya. Atau apa namanya? Ada nggak siapa yang bertanggung jawab ini? Ini lembaran ini saya kirim ke WA supaya nanti kalian bisa segera menyiapkan. Coba nih. Nah ini. Saya kirim ke WA group. Ada pertanyaan tentang tugas ini? Buatlah sebuah karya tulis dengan judul sesuai kelompok masing-masing, yaitu kelompok 1 membuat tulisan urgensi mata kuliah PKN bagi mahasiswa. Urgensi itu artinya apa ya? Urgensi artinya pentingnya ya, pentingnya. Atau ada orang bilang manfaat, kegunaan, dan sebagainya. Nah, urgensi itu lebih tepat. Kelompok 2 implementasi hak dan kewajiban mahasiswa dalam kehidupan bernegara. Kelompok 3 peran mahasiswa dalam demokrasi dan politik. Dan selanjutnya itu judulnya sampai 7 kelompok. Ketentuannya ditulis dengan huruf Arial 12, spasinya 1,5, kertasnya 4, walaupun tidak pakai kertas ya, minimal 3 halaman. Nah, itu kalau menggunakan kertas A4. Gampangnya minta ampun, cuma 3 halaman kecil. Begitu klik di Google aja bisa 12 halaman, bisa 50 halaman. Tapi jangan terlalu banyak ya. Bolehlah lebih ya 5 lah, atau lah ya paling banyak 10 lah, jangan terlalu banyak sekali.
mumet meriksanya itu kalau banyak panjang tebal sampai 200-300 halaman. Jangan-jangan kalau takutnya itu alamnya banyak tapi yang ngirim aja nggak pernah membaca. Cuma di copy aja, copy paste malah sampai saking semuanya hasil kopian sampai iklan sampo pun ikut di copy masuk di dalamnya. Nah, sistematikanya pendahuluan, isi, dan penutup. Apalagi kalau cuma 3 halaman, jangan terlalu panjang pendahuluannya. Pendahuluannya cukup 3 kalimat atau ya sekitar itulah, jangan terlalu banyak. Jangan sampai 2 halaman isinya pendahuluan, 1 halaman penutup, tapi isinya mana? Justru isinya yang paling banyak ya. Salah satu mahasiswa nanti memaparkan dengan PowerPoint dan didiskusikan bersama seluruh mahasiswa. Word-nya dikirim via email. Nah, itu alamat emailnya. Paling lambat sehari sebelum UTS. File diberi judul atau objek ya. Objek kan ada tulisan objek kalau ngirim file itu. PKN, nama, NIM, dan kelas. Kelasnya itu adalah Kamis 11.00. Ada pertanyaan? Monggo. Mau menawa wonten pertanyaan, monggo sekecak akan. Permisi Bapak, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk pengumpulan ke email itu perwakilan kelompok saja atau semua? Siapa yang bertanya tadi? Laila, Bapak. Oh, Laila, ya. Pinter Laila. Ya benar. Jadi cukup 1 aja lah. Kalau dikirim semuanya ngirim terus isinya sama, nah bikin stres saja yang membaca. Isinya juga sama kan. Cukup 1 aja. Tetapi yang paling penting nanti tahap awal ini siapkan PowerPoint dulu ya. Tuh, PowerPoint ya sekitar 5 lah. 5 slide PowerPoint itu loh. Untuk presentasi. Dan minggu depan sudah dimulai. Makanya besok atau nanti sore sudah ada pembagian kelompok itu. Saya menghargai yang mau memilih kelompok 1. Jangan semua berebutan menjadi kelompok 7. Apabila cuma ngumpul di kelompok 7 aja, udah nanti saya balik kelompok 7 duluan. Yang pertama tampil biar tahu rasa. Pokoknya segera dibuat, bila perlu nanti sore sudah ada. Jelas ya Laila? Laila? Jelas Bapak. Terima Ya. kasih. Ada pertanyaan lain? Tuh, Laila baru bertanya itu aja sudah tercatat itu amal perbuatan baik. Yang lain ada pertanyaan? Silakan tentang tugas ini dulu. Ayo, silakan. Kalau enggak kita lanjutkan. Kita mengejar waktu karena ini waktu kita 1 jam. Saya pinginnya udah banyak ketawa, banyak nyanyinya, mau tak ajak bareng-bareng. Kemarin tuh ramai tuh nyanyi yang kelas sebelah ini. Karena jam 13 kemarin sudah selesai dia Natalisnya. Sudah ini ya, kita lanjutkan. Ini yang perlu diperhatikan. Wajib hadir, jangan sepelekan semua mata kuliah termasuk PKN ini. Jangan disepelekan. Kalian harus mengejar, bahkan saya maunya semua. Bapak izin bertanya lagi. Putus suaranya. Kok suaranya putus ya? Putus-putus. Laila yang bertanya tadi. Halo Laila. Yang tanya siapa tadi? Aduh, suaranya terputus. Nanti ya bisa ditulis di kolom komentar, di kolom chat.
Ini saya izin ganti device dahulu. Itu ada tuh Nina Mutiara, sudah ada dipesan. Silakan kalau ada yang mau. Kalau suaranya tidak jelas, silakan tulis di kolom komentar. Suara saya jelas nggak? Jelas Pak, Mas Bapak. Jadi gini, jadi yang pertama ini perlu diperhatikan ya, karena terlalu banyak yang menyepelekan. Wajib hadir dalam kuliah ya. Yang namanya kuliah, tugas kalian tuh tidak ada yang lain. Kuliah jauh-jauh dikirim oleh orang tua dengan biaya besar, datang ke Semarang adalah kuliah, bukan yang lain. Bukan berarti kalian tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh refreshing, tidak boleh nongkrong di kafe, boleh. Tetapi bukan itu yang utama. Tugas pokokmu adalah belajar. Tamatkan kuliah ini dengan nilai yang maksimal, sesuai kemampuanmu. Jangan ngelalang, tidak jelas, pikirannya nak mau fokus, nak mikirkan kuliah sama sekali. Tidak pernah datang. Wajib mengerjakan tugas. Nah itu tugas, kerjakan ya. Jangan ditunda. Kalau tugas itu ditunda, nanti pada saatnya hari sudah ngumpul, baru membuat numpuk lagi banyak sekali. Waduh, kacaunya minta ampun, stres nanti. Sebentar, ada yang masuk. Sebentar. Yang chat tadi siapa? Izin bertanya terkait pembagian kelompok tersebut, apakah bebas memilih sendiri atau dapat urut sesuai nomor absen ya? Lebih baik saya sih terserah mau apa saja, tetapi urut nomor absen sajalah ya, supaya jangan supaya tidak terjadi gini, kolusi, korupsi, nepotisme nanti. Aku milih nomor 8, nomor 7, terus berebutan. Nah, udah urut aja ya. Bagaimana? Setuju? Urut absen aja ya. Oke, urut absen. Baik Bapak. Ya. Setuju, Pak. Silakan nanti diketik di WA itu toh. Kelompok 1 namanya 1 2 3 4 5 6 7. Kelompok 2 namanya itu ya. Tolong dibantu aktivis. Nah, kemudian wajib aktif dalam diskusi. Ini harus loh. Kenapa kalian tidak dapat bisa nilai sempurna walaupun ujiannya bagus? Tidak bisa, harus aktif dalam diskusi itu. Saya catat semua yang bertanya ataupun yang menjawab ya, yang aktif dalam diskusi. Wajib menyampaikan identitas lengkap bila berkomunikasi dengan dosen. Ya ini seringkali ada, Pak kemarin saya enggak ikut UTS. Loh, kemudian saya nanya, lo namamu siapa? Disebut, kirim namanya. Loh, terus prodimu apa? NIM-nya apa? Satu persatu ya akhirnya panjang banget, nggak jadi-jadi. Menghabiskan waktu, energi ya. Demikian pula kelasnya tuh, kelas kita itu adalah kelas ada kodenya tuh sebenarnya, tetapi kelas ini adalah Kamis 11.00. Harus ikut UTS dan UAS. Apalagi sudah kuliah 6 bulan malah UAS nggak ikut. Ini bukan cerita khayalan. Tiap semester itu ada yang nggak ikut. Keterlaluan banget itu. Bisa lupa dia UAS. Bisa lupa UTS. Dan lah ya, kalau ini merepotkan sekali loh kalau nggak ikut UAS itu. Membuat pekerjaan saya tuh ekstra jadinya. Saya harus belajar, harus ngirim soal susulan. Sudah dikirim susulan. Setelah 1 minggu ada lagi yang bilang, baru ingat dia itu nggak ikut. Dikirim lagi, ada lagi yang kirim sampai 5 kali itu. Coba apa nggak repotnya kita itu. Nilai sudah disetor, ditarik lagi. Setelah itu UTS harus membuat soal lagi. Soal dibuatkan, dikirim, diperiksa lagi.
kirim ulang nilai. Waduh, repot banget itu. Jadi tolong pada saat UTS dan UAS itu siapkan diri itu beneran informasi lah, tanya-tanya itu, karena tak lihat di webnya itu pengumumannya kecil banget itu. Jadwal untuk UAS itu tersembunyi, susah. Makanya komunikasi, tanya bila perlu, yang tahu umumkan di grup itu nanti UTS tanggal berapa, UAS tanggal berapa itu loh. Bila berhalangan harus melaporkan sehari sebelumnya, itu seharusnya ya. Termasuk kuliah pun lebih bagus beritahu, kabari saya izin karena apa dan sebagainya, akan lebih baik begitu. Bila mau ikut ujian susulan harus ada konfirmasi dari orang tua mahasiswa. Nah itu diperberat syaratnya nih dengan nilai maksimal B. Nah, karena ada ikut UAS bikin repot saja kan itu. Tambah lagi akhirnya maksimal dapat B. Maksimal itu bukan harus B, berarti bisa C, bisa D ya. Oke, kita lanjut pengertian dari PKN ini. Siapkan pertanyaan, kita sudah menginjak kepada materi pentingnya pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. PKN itu adalah aspek pendidikan politik. Kita ini bicara tentang politik. Boleh di sini kita ngomong tentang politik. Tentang apa saja yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bisa kita diskusikan bersama. Termasuk kalian juga bisa menyampaikan pertanyaan. Nah, yang berfokus pada peranan warga negara dalam kehidupan bernegara sesuai dengan ketentuan Pancasila dan UUD 45 agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Ini menurut Kolisin ya. Nah, ini dapat kita simpulkan sebenarnya PKN itu kan manfaatnya supaya kita tuh bisa menjadi warga negara yang baik. Ya, nanti kita lihat lebih lanjut ya. Apa manfaatnya kita belajar PKN itu. Nah, ini anak kecil aja bisa sekali berkibar serentak rakyatku membela. Begitu cintanya kepada tanah air ya. Nah, itu materi PKN itu. Nah, ini pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Mengapa harus ada? Nanti kalian tuh boleh menyampaikan pendapat. Perlu apa enggak? Atau nggak usah? Ngapain kita repot-repot? Kalau memang enggak dibutuhkan ya. Pendidikan kewarganegaraan sebagai kelompok MPK. MPK itu mata kuliah pengembangan kepribadian ya. Ada kepribadian di dalamnya. Mengapa dilaksanakan? Karena kurikulum pendidikan tinggi baik S1 maupun diploma diwajibkan memuat mata kuliah itu agama, Pancasila, kewarganegaraan, bahasa Indonesia. Itu pasal 35 ya, Undang-Undang nomor 12 tahun 2012. Itu alasannya. Nah, nanti yang membuat ini, dengarkan sekarang semua ini. Yang membuat materi pada kelompok 1. Mata kuliah pengembangan kepribadian MPK menjadikan manusia Indonesia yang beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, kepribadian mantap, mandiri, serta mempunyai rasa tanggung jawab kepada masyarakat dan negara. Itu ceritalah itulah ya. Itu manfaatnya ya dari Kepmendiknas. Nah, itu nomor 232/U/2000. Nah, kemudian latar belakangnya apa? Dalam pembelaan negara menganut prinsip bahwa setiap warga negara itu berhak dan wajib ikut serta dalam bela negara ya, mempertahankan kemerdekaan. Nah, ini dasarnya, latar belakangnya pasal 30 ayat 1 UUD 45. Semua warga negara. Nah, berarti kan mahasiswa juga warga negara. Jadi wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Dan wajib juga mencintai tanah airnya. Justru jadi panutan dalam mencintai tanah air ini. Tentu mahasiswa itu justru berpikiran sudah maju, sudah modern,
bukan keterbelakangan, bukan cuma dogmatis ya, berpikirnya ilmiah, logis, masuk akal, kan itu ya. Siapkan pertanyaan ya. Ini ada gerakan Indonesia tertib. Ya semuanya harus tertib. Tertib sosialisasi bahaya narkoba, tertib antri, tertib ruang publik, tertib lalu lintas, tertib media sosial. Ini tertib di dalam melakukan tindakan sehari-hari, tidak tawuran dan tidak melakukan kekerasan, tertib dalam fasilitas umum, tertib terhadap peraturan administrasi ya. Nah, ini cuma pengetahuan saja ya. Nah, ini gerakan Indonesia Bersatu, perilaku toleran, gotong royong, kepedulian sosial, daya rekat sosial ini. Saya kira kalian tuh jauh lebih menguasai dalam hal ini ya. Nah, ini tujuan PKN itu. Mengapa perlu kita belajar PKN menurut literasi, literatur atau mungkin referensi yang ada, itu adalah karena PKN itu dapat memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban. Jadi tujuannya supaya kalian semua mampu melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik, secara santun, jujur, demokratis, serta ikhlas sebagai warga negara terdidik dalam kehidupannya selaku warga negara Republik Indonesia. Kemudian menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi apapun masalah yang dihadapi oleh bangsa kita, itulah masalahnya PKN. Jadi PKN itu bukan hafalan dari tahun 45 itu aja dihafalin terus menerus. Wawasan Nusantara, ketahanan nasional. Tetapi sekarang yang wujud nyata apa yang terjadi. Bila perlu nanti saya share suatu problematika dari sebuah video YouTube atau apa, nanti kalian memberikan tanggapannya. Karena itulah apa yang terjadi di bangsa kita, masalah apapun itu bisa kita diskusikan, dan itulah materi PKN ya. Memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan serta patriotisme dan cinta tanah air. Tuh tujuannya ya. Tujuan PKN itu mulia sebenarnya ya. Kemudian ini tujuan utamanya itu adalah, ini tujuan yang paling utama tadi, tujuannya sudah disampaikan itu secara literasi. Tetapi tujuan utamanya apa? Indonesia ini tetap ada, Indonesia tetap solid, Indonesia tetap bersatu. Kenapa? Karena kita sangat rawan perpecahan. Kita terdiri dari berbagai macam pulau, berbagai macam agama, berbagai macam etnis. Sedikit aja ada gesekan, akan terjadi perpecahan bangsa, rawan sekali. Kemudian tujuan utama PKN itu juga Indonesia maju, akan semakin maju. Apa hubungannya PKN dengan Indonesia maju? Karena negara kita itu akan bisa membangun apabila situasi kondusif ya, situasi bersatu bersama, saling gotong royong, saling tolong menolong, saling membantu, kompak gitu. Tetapi kalau terus menerus terjadi keributan, kerusuhan, terjadi pemberontakan, apalagi masalah etnis, suku, agama, ras, waduh itu ya kapan kita bisa maju? Nggak akan kita bisa pernah maju. Oke? Sementara sampai di sini itu sudah bab 1 loh itu. Coba ada pertanyaan, silakan yang mau bertanya angkat tangan. Tuh, sudah ada yang angkat tangan. Nina Ardani. Ada yang lainnya angkat tangan lagi. Silakan Nina.
Saya izin bertanya Bapak mengenai tugas yang sudah diberikan tadi, apakah ada minimal mengenai sumber referensi atau tahun referensi begitu Bapak? Oh, enggak ada aturan gitu. Gini ya, dalam setiap menulis atau menjawab UTS itu, eh, mau pakai referensi kapan pun nggak jadi masalah, nggak ada batasnya ya. Yang penting itu terkait ya, nyambung ceritanya itu ya. Kemudian ada analisa kalian sendiri, ada omongan kalian sendiri, pendapat itu, bukan copy semuanya, bukan undang-undang aturan dan itu banyaknya minta ampun itu tok di copy, nggak ada omongan padahal karya tulis nulis kok. Ya, ada analisa kalian sendiri. Silakan, ada pertanyaan lain lagi tentang apa yang sudah dijelaskan tadi. Ini ada yang mau masuk. 47. Gunakan handphone kalian, aktifkan pada saat kita online ini. Apabila handphone kalian itu tidak dipakai, artinya ditaruh ya. Tuh, kalau ditaruh, maka dia akan offline sendiri, kan keluar dari grup ini, otomatis itu. Tetapi kalau nggak pernah dipakai, videonya nggak aktif, handphonenya disimpan di laci, orangnya tidur gitu, ya sudah hilang itu. Masuk dalam ini dia. Oke, siapa mau bertanya tentang apa yang sudah dijelaskan tadi, tentang tugas juga boleh. Nah, Siti Nur Padilatul ya. Ya, sebelumnya mohon izin bertanya Bapak terkait dengan yang tugas PPT tadi itu ada batas minimal atau maksimal slide-nya dan juga ketentuan lainnya itu kira-kira bebas atau ada ketentuan yang mengatur khusus, Pak? Sebenarnya udah ditulis di sana itu. Batas minimalnya saya tentukan, tapi maksimalnya jangan terlalu banyak. Kalau tulisan berupa Word itu dikirim sehari, paling lambat sehari sebelum UTS itu Word-nya. Semuanya harus sudah ngirim. Tuh, jadi tetapi itu syaratnya minimal 3 halaman itu Word ya. Tetapi untuk PowerPoint, buatlah PowerPoint itu jangan disalin semua yang ada di Word. PowerPoint, namanya PowerPoint, poin-poinnya ditulis, kata-kata kecil-kecilnya itu diucapkan, dinarasikan gitu loh. Diucapkan di PowerPoint itu, tulis judul, subjudul atau mungkin hal-hal pokoknya itu. Sedangkan isinya diucapkan, dinarasikan. Itu ya. Jelas? Siti Nur? Jelas, Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Yang lain tentang materi, monggo aktifkan videonya. Marit, monggo Marit. Bener namanya Maritza ya, Maritza Paunia. Bener ya? Betul Bapak, nama saya Maritza Kiza. Di sini saya izin bertanya mengenai materi. Sebenarnya tuh, tujuan utama pendidikan kewarganegaraan atau PKN itu sebenarnya fungsinya untuk membentuk warga negara yang taat hukum atau membentuk atau membentuk warga yang kritis terhadap negara. Terima kasih, semoga bisa dijawab. Ya, yang taat hukum atau kritis terhadap negara. Sebenarnya itu tidak bertentangan ya. Apabila yang kritis juga bisa tentang pelanggaran hukum ya. Ya, taat hukum juga boleh kritis kan itu nggak terlalu jauh. Tidak salah ya kalian kritis itu, tidak salah, justru harus kritis mahasiswa itu, agent of change ya itu, sehingga apa namanya, jangan takut menyampaikan, apalagi sekarang, apalagi kini ya, seringkali ada sekarang kebebasan kita terbelenggu, nggak benar itu. Sekarang itu ada medsos. Kalian tulis sesuatu di medsos itu, wah, gempar, viral, udah terbukanya minta ampun sekarang. Boleh menyampaikan pendapat itu ya.
Ya tetapi jangan memfitnah, jangan mencaci maki, jangan menjelek-jelekkan orang, kan itu dong. Long di dalam kehidupan sehari-hari juga nggak boleh lo kita fitnah ya. Kan itu ya. Tuh, jadi boleh menyampaikan pendapat itu dengan bebas. Oke, itu Marisa ya. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Tetap semangat. Ada lainnya? Kalau enggak saya mau tanya ke. Tuh, aku juga mau tanya itu. Boleh tanya enggak? Oh. Nina Ardani, dalemipun teng pundi? Rumah saya di Terakhir. ini Pak, Purwodadi. Purwodadi. Oh, tonggo dewe. Marisa, Marisa pundi? Rumah saya di Pati, Pak. Pati. Oh, iya. Banjir ya, banjir ya. Oh, ada banjirnya di sana Kudus malah terendam terus. Oke. Saya mau tanya ya. Tadi salah satu tujuannya adalah Indonesia maju. Coba dipikirkan itu. Kenapa kita nggak pernah maju? Masih aja negara itu berkembang. Kenapa kok Amerika, Jepang, Cina itu majunya minta ampun dia itu. Padahal ya tahun 800 itu nenek moyang kita tuh sudah mendirikan teknologinya canggih banget itu. Perambanan dan Borobudur bukti soalnya itu batu bahannya nggak rusak masih ada. Coba bayangkan begitu sulitnya. Mereka tuh alat berat nggak punya, semen nggak punya, sentian pun nggak ada zaman dulu, tapi bisa semeter sekali. Tahun 800. Amerika tuh 1700 baru ada loh, baru ada Amerika. Tahun 1700. Oh ini Indonesia 800 sudah ada. Kok bisa dia lebih maju? Apa kita bodoh semua? Atau apa penyebabnya? Sekarang silakan berpendapat, angkat tangan kalian yang mau berpendapat tentang itu. Oke, Lela Nurjana. Oh, tadi Lela yang ngomong pertama itu ya. Oke. Ya Bapak, izin menjawab. Jadi tadi kan PKN kan untuk membentuk warga negara yang mampu mewujudkan Indonesia maju. Nah, tapi kenapa Indonesia ini masih berkembang terus, belum maju-maju? Mungkin ada beberapa faktor. Yang pertama itu kualitas SDM-nya itu belum merata. Nah, dari kualitas SDM itu juga terjadi karena ketimpangan sosial dan ekonomi antara desa dan kota. Kemudian yang kedua itu ada korupsi dan tata kelola yang itu udah bukan lagi rahasia umum seperti itu. Ya. Terus Ya. yang ketiga itu ada kedisiplinan, Bapak. Ya. Kedisiplinan. Oke, disiplin berarti si Laila ini sudah menjawab. Kualitas SDM masih rendah, kemudian terjadinya banyak korupsi, terjadinya ini kurang disiplin dan tidak memiliki kedisiplinan. Wah, yo. Yang lain begitu banyaknya itu jawabannya. Nggak harus itu. Kalau numpang tinih ya dengan itu ya nggak apa-apa. Ya silakan siapa yang berpendapat. Kenapa kita ketinggalan? Kalian apa mau disebut orang bodoh? Apa mau disebut orang ketinggalan? Enggak, kita nih orang hebat. SDM orangnya itu banyak sekali. Nina Ardani. Yang lain angkat tangan ya, angkat tangan apa-apa. Lela turun tangannya Lela, nanti capek. Oke, saya izin menjawab pas sepengetahuan saya saja ya Pak. Kalau melihat dari sejarah, bagaimana Jepang dahulu sempat diserang oleh negara lain, kemudian Jepang mengalami kemiskinan yang cukup signifikan, kemudian banyak sekali pejuang-pejuang yang wafat ketika itu. Tapi kemudian pemimpin dari Jepang tersebut mengutamakan para guru-guru dan pendidikan terlebih dahulu.
Oleh karena itu, Jepang itu bisa survive, bisa hidup di kala sekarang dengan statusnya sebagai negara maju. Sedangkan di Indonesia tidak seperti itu. Kemudian ditambah lagi dengan pemimpin-pemimpin Indonesia yang kala itu seperti Presiden Soekarno, Soeharto, dan seterusnya, yang mana tuh pada kepemimpinan mereka tuh tidak terlalu mengutamakan yang namanya pendidikan, apalagi pemerataan pendidikan di kota-kota atau di desa-desa yang sangat tidak terjamah Ya. oleh teknologi. Oke, bagus, bagus Nina Ardani. Yang lain angkat tangan lagi, ayo berikan pendapatmu. Harus ngomong. Ini kesempatan belajar. Siti Nur, silakan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Bapak. Kalau menurut saya itu ada dua hal yang saya soroti. Yang pertama itu terkait dengan kepercayaan dari masyarakat Indonesia sendiri, dan yang kedua itu terkait dengan perbandingan antara lulusan yang berpendidikan dan juga lapangan pekerjaan. Untuk yang Ya, pertama itu terkait dengan kepercayaan itu, di mana di salah satu sisi adanya kepercayaan dan juga kebudayaan yang beragam di Indonesia itu bisa jadi poin plus untuk Indonesia unggul di dunia internasional atau global. Cuman di sisi lain itu, dari yang saya soroti, di Indonesia itu terlalu mengagung-agungkan atau mungkin melebih-lebihkan terkait dengan mungkin golongan, agama, suku, ras, ataupun adat-adat tertentu yang mungkin bisa ya, dibilang sedikit kolot ya Pak. Jadi betul. kayak mungkin balik lagi ke pernyataan dari Laila terkait dengan Ya, SDM Indonesianya tadi. ya. Terus yang kedua adalah terkait dengan ketimpangan adanya lulusan yang berpendidikan dan juga pekerjaan. Di mana kita tahu semakin tahun itu dari kalangan mudanya lulusan yang berpendidikan itu banyak. Cuman dari negara sendiri itu tidak support terkait dengan lapangan pekerjaan ataupun yang lainnya seperti itu Bapak. Jadi menurut saya itu yang membuat Indonesia masih dalam status berkembang tidak maju-maju. Terima Oke, kasih. benar itu ya. Berarti mungkin yang dimaksud itu bangsa kita tuh terlalu mabuk ya di dalam dogma mungkin ya. Kolot yang disampaikan tadi ya bukan berarti tidak boleh aktif beragama ya, bukan itu yang dimaksud. Mungkin Siti Nur itu ya, itu bagus sekali merubah mindset kita tuh untuk maju, mindset yang dimaksud itu. Jadi tidak punya pikiran untuk maju, ya sudah nggak akan pernah maju. Pikiran aja ada untuk maju. Terlalu dogmatis itu ya, apa namanya itu, nggak pernah. Kadang-kadang gini ya, kalau terlalu orang tuh berlebihan ekstrim beragama itu ya mungkin ya keyakinannya itu. Gini, akal sehatnya mungkin bisa hilang. Logikanya hilang. Lo gimana bisa maju kalau orang memiliki gini ya, terlalu apa namanya itu, manja jadi pikirannya. Hilang jiwa ilmiahnya nggak ada dong. Terus gimana menemukan sesuatu? Apalagi pesawat terbang beratnya kayak gitu bisa terbang. Itu ya. Kemudian lulusan dan kerja, inilah otaknya pemimpin itu, kenapa nggak mikirkan? Antara lulusan dan lapangan kerja itu kadang-kadang malah nggak seimbang, bahkan apa yang dicetak. Nah, ada pertanyaan lagi, ada yang mau tanya lagi, silakan angkat tangan. Atau mungkin ketimpangan antara lulusan dan lapangan kerja itu ini benar-benar terjadi. Saya sekarang bertanya, kembali dijawab, apa sebenarnya yang dipikirkan dalam menentukan kebijakan oleh para pejabat kita? Tuh, mikirkan apa sebenarnya pejabat kita sekarang? Karena itu kaitannya dengan kebijakan. Kok nggak dicetak tenaga untuk ini sampai jadi, sampai benar-benar mahir, akhirnya dipakai, lapangan kerja disiapkan. Kenapa nggak seperti itu? Loh akhirnya kalian milih jurusan ini yang sudah terpampang. Nggak tahu dapat pernah kerja nanti kan itu jadinya. Nah, itu. Kenapa? Apa sebenarnya yang dipikir oleh para pejabat itu? Ini juga berkaitan dengan sistem. Monggo silakan, siapa berpendapat? Boleh siapapun. Yang lain jangan apatis, semuanya ngomong. Semuanya ngomong.
Yang tidak hadir hari ini harusnya memberikan keterangan cuma 3 orang itu, 4 orang, 3 orang tadi. Ini nggak tahu menghilang 1 orang. Ya itu karena handphonenya nggak diaktifkan, video nggak pernah hidup, mic nggak pernah hidup, handphonenya diam aja, udah mati sendiri. Ayo silakan, siapa berpendapat? Apa sebenarnya? Karena kebijakan dari pemerintah itu sangat penting sekali. Itu menentukan kemajuan bangsa. Tetapi nggak ada yang mau mikirkan itu. Apa sebenarnya yang dipikir oleh pejabat kita? Arahnya itu kemana sebenarnya? Nah, silakan Nina ngomong lagi. Ayo langganan nih Nina. Iya, menurut saya tuh karena kebijakan dari pemerintah ya memikirkan prioritas dari mereka sendiri. Contohnya kita bisa lihat bagaimana RUU Perampasan Aset sehingga sekarang ini belum disahkan. Kemudian melihat lagi kebijakan dari presiden kita sendiri mengenai 19 juta lapangan kerja, yang mana sekarang malah realisasinya di bagian MBG. Kemudian ada kabar burung juga bahwa pegawai MBG mau diangkat jadi PNS, padahal gaji guru honorer saja itu sudah sangat rendah. Mengapa mereka tidak menaikkan derajat para guru-guru tersebut? Kemudian kenapa tidak menaikkan kualitas pendidikan kita terlebih dahulu? Kenapa malah menaikkan? Ya. Oke. Ya, ini ada yang baru masuk, Irsyad Murtondo. Ya, enggak apa-apa. Ini, ya bagus Nina. Tapi jangan terlalu hanyut ya, kan belum ngangkat katanya itu memang kadang kan harus jeli kita ngelihat ya. Kalau itu masalah politik itu memang sengaja ada orang yang memancing, memanas-manas itu loh. Itu nanti diangkat jadi pegawai, sedangkan kita guru aja sudah 20 tahun mengabdi nggak diangkat-angkat. Kan itu isu namanya, itu kan giring opini, harus bisa kita bedakan itu ya. Tuh, tidak boleh hanyut. Padahal belum terjadi itu, belum ada. Lah, itu juga niatnya tuh bagus kan kalau MBG kan. Bukan untuk meracuni, bukan untuk korupsi kan itu. Nah, gini maksud saya itu mindset pemerintah apa yang dipikirkan itu? Yang dipikirkan ya jelas. Yang pertama baru aja diangkat supaya mikirkan supaya terpilih lagi nanti. Pada pemilu yang akan datang 5 tahun lagi akan terpilih kembali. Kan itu yang dipikir ya. Bener enggak itu? Setelah itu apa lagi? Ini enggak semua ya, oknum-oknum. Tapi banyak terjadi. Banyak yang mikirkan bagaimana caranya mengembalikan utang kampanye kemarin. Bener nggak itu? Karena kampanye habisnya uang banyak, minta ampun itu. Sampai jual sawah, jual aset. Mau nggak mau harus kembalikan itu. Modal kembali dulu, setelah itu baru bakti. Nyari untung. Kan itu ya? Banyak. Ya memang nyatanya begitu kok. Itulah sistem kita tuh harus dirubah. Itu. Kalian nanti yang ngerubah. Kalau dulu zamannya Pak Harto memang itu banyak jeleknya, banyak negatifnya. Tetapi setidaknya mereka tidak memikirkan utang kampanye yang begitu besarnya. Karena pemilihan langsung itu kan kampanye sendiri itu. Sendiri loh kampanye supaya. Terus mau dicalonkan aja. Bayar nggak? Coba tanya itu. Sudah bayar habis berapa uang itu jadinya itu. Ya mau nggak mau harus kembali, kecuali orang benar-benar sudah kaya, udah kaya raya dah. Mungkin kayak Pak Prabowo itu, wah Pak Prabowo itu jangankan gini pulau aja bisa dibeli. Bukan ketakutan tidak bisa membeli ini apa namanya tiket pesawat, tapi pesawatnya aja bisa dibeli sampai bandaranya. Karena kekayaannya luar biasa, tidak pikirkan pernah untuk